Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai materi penjumlahan pecahan biasa berpenyebut sama. Mari simak video ini dengan baik. Sebelum kalian mengetahui bagaimana cara penjumlahan pecahan biasa dengan berpenyebut sama, pertama-tama kalian harus ingat kembali apa itu pembilang dan penyebut pada pecahan biasa. Di sini ada satu buah pecahan biasa, 1/5. Satu yang di atas ini disebut dengan pembilang. Kemudian, 5 yang di bawah ini disebut penyebut. Yang diperhatikan dalam operasi penjumlahan dan pengurangan nanti adalah bagian penyebut di sini. Di mana, jika penyebutnya sama, maka kita bisa langsung menjumlahkan pembilangnya saja. Untuk lebih jelasnya, mari kita langsung menuju ke pembahasan setiap soalnya. Soal yang pertama yaitu 1/3 ditambah 1/3 sama dengan. Mari kita mulai jawab, kita tulis kembali soalnya, 1/3 tambah 1/3. Sekarang perhatikan kedua pecahan yang akan ditambahkan berikut. Kita lihat penyebutnya apakah sudah sama? Ya, penyebutnya sudah sama, yaitu 3. Sehingga untuk menjumlah pecahan biasa ini, kita langsung saja menjumlahkan bagian pembilangnya atau bagian atasnya, yaitu 1 ditambah 1. Kita tulis di sini 1 tambah 1, kemudian per. Di bawah ini penyebut tidak dijumlahkan ya untuk menjumlahkan pecahan. Kalau di sini penyebutnya sudah sama, maka kita ambil angka penyebut itu sendiri 3. Jangan sekali-kali dijumlahkan ya. Jadi kita tulis penyebut itu sendiri di sini 3 karena sama, jadi kita tulis di sini 3. Kemudian bagaimana lagi? Kita jumlahkan bagian pembilangnya ini. Sehingga 1 tambah 1 sama dengan 2/3. Dan inilah akhir jawabannya. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Soalnya yakni 2/9 ditambah 5/9 sama dengan, kita tulis kembali 2/9 tambah 5/9 sama dengan. Di sini kita perhatikan lagi penyebutnya sama, yaitu 9, sehingga yang kita jumlahkan tinggal pembilangnya saja, yaitu 2 ditambah 5 per. Jangan lupa ditaruh penyebutnya tadi, yaitu 9. Kemudian kita jumlahkan pembilang tadi, yaitu 2 tambah 5 hasilnya 7/9. Dan inilah hasil akhirnya dari soal ini. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soalnya yakni 1/6 ditambah 3/6 sama dengan, mari kita tulis kembali 1/6 tambah 3/6. Kita perhatikan lagi penyebutnya juga sama, sehingga kita bisa langsung menjumlahkan pembilangnya, yaitu 1 ditambah 3. Ditulis seperti ini, 1 tambah 3 per, kita tulis penyebutnya tadi ya, 6. Kemudian kita jumlah pembilangnya tadi, 1 tambah 3 sama dengan 4. Kemudian per 6. Sekarang kita perhatikan hasil akhirnya, yaitu 4/6. Ini sudah benar, namun biasanya hasil dari operasi pecahan harus hasil yang benar-benar sederhana. Artinya, hasilnya tidak bisa lagi dibagi hingga terkecil. Nah, di sini 4/6 masih bisa dibagi. Dibagi berapa? Sama-sama dibagi 2. Nah, jadi nanti jika kalian menemukan hasil akhir dari operasi penjumlahan, pengurangan,
perkalian atau pembagian nantinya yang hasilnya masih bisa disederhanakan atau masih bisa sama-sama dibagi, maka harus dibagi. Dan ingat, untuk menyederhanakannya, kalian harus membagi dengan angka yang sama. Misalkan seperti ini tadi, sama-sama dibagi 2, jangan berbeda. Di sini misalkan 2, di sini 3, tidak boleh. Itu harus sama kalau dalam hal mengecilkan atau menyederhanakan. Dan di sini 4/6 dan 6 itu sama-sama bisa dibagi 2, sehingga 4 bagi 2 hasilnya 2, kemudian 6 bagi 2 hasilnya 3. Dan hasil akhirnya ini, 2/3 sudah tidak bisa lagi dikecilkan, sehingga inilah hasil akhirnya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soalnya yakni 1/6 ditambah 5/6 sama dengan, mari kita tulis kembali soalnya, 1/6 ditambah 5/6. Penyebutnya sama lagi, sehingga caranya sama seperti yang tadi juga. Kita jumlah pembilangnya saja, yaitu 1 ditambah 5. Kita tulis seperti ini, jangan lupa kita kasih per, kemudian kita tulis penyebutnya tadi 6. Kemudian kita jumlahkan, 1 tambah 5 sama dengan 6/6. Lihat kembali hasil akhirnya, di sini 6/6. Kalian tentunya sudah tahu bagaimana cara pembagian, ya. Jika 6/6 artinya kan 6 bagi 6. Artinya 6 bagi 6 hasilnya 1. Sehingga hasil akhirnya adalah 1. Mari kita lanjut ke soal berikutnya. Soalnya yakni 3/5 ditambah 4/5 sama dengan, kita tulis kembali di sini soalnya 3/5 tambah 4/5. Sama seperti tadi karena penyebutnya masih sama kedua ini ya, 5 dan 5. Jadi kita jumlah pembilangnya di atas, yaitu 3 ditambah 4/5. Kemudian kita jumlahkan pembilangnya tadi, 3 tambah 4 sama dengan 7/5. Sekarang perhatikan lagi hasil akhirnya. Hasil akhirnya adalah 7/5. Biasanya dalam penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, hasil akhirnya itu adalah bilangan yang sederhana seperti tadi. Sekarang perhatikan, sederhananya di mana? Nah, maksudnya di sini adalah hasil akhirnya ini, pembilangnya harus lebih kecil daripada penyebut. Sedangkan di sini nyatanya adalah 7/5. 7 adalah pembilang dan angkanya itu lebih besar daripada penyebut atau yang di bawahnya. Sehingga kalau bentuknya seperti ini biasanya harus kita sederhanakan. Kalau sebelum-sebelumnya angka yang di atas itu lebih kecil daripada di bawah sehingga tidak perlu kita sederhanakan lagi, maka untuk ini karena angka yang di atas lebih besar daripada yang di bawah, maka kita harus sederhanakan. Caranya bagaimana? Caranya dengan menggunakan pembagian pistol. 7/5 artinya 7 dibagi 5. Sehingga kita tulis seperti ini, 7 dibagi 5. Mari kita bagi sesuai dengan konsep pembagian pistol. 7 bagi 5 bisanya 1 ya. Kita tulis 1 hasilnya sini. Kemudian kita kalikan lagi ke sini hasilnya 1 tadi. 1 kali 5 hasilnya 5. Kemudian kita kurang, 7 kurang 5, hasilnya adalah 2. Kemudian perhatikan lagi hasil bawahnya ini, 2 bagi 5 sudah tidak bisa ya, karena 2 lebih kecil daripada 5, sehingga kita stop sampai di sini. Baik, kemudian perhatikan hasil pembagian pistol ini. Ya. Hasil yang di atas ini adalah menjadi angka depan, sedangkan sisanya, sisa pengurangan ini akan menjadi angka pembilang. Seperti apa maksudnya? Seperti ini. Hasil pembagian pistol ini akan menjadi sebuah pecahan campuran, di mana hasil yang di atas ini menjadi angka depan. 1 jadi di depan sini. Ya. Kemudian hasil sisa pengurangan, sisanya ya, 2 di sini menjadi angka pembilang. Maksudnya letaknya nanti di atas seperti ini, menjadi pembilang. Kemudian jangan lupa kita beri per,
5. Kenapa 5? Karena kita mengikuti dari yang di atasnya, penyebutnya 5 ya. Jadi jangan sembarang menaruh 5 di sini, karena penyebut di bawah ini mengikuti penyebut sebelumnya. Di sini ya, 5. Karena penyebutnya 5, maka kita tulis di sini 5. Ya, sehingga hasil akhirnya adalah 1, 2/5. Jadi, intinya jika kalian nanti menemukan hasil di mana pembilangnya atau bagian atas angkanya ini lebih besar daripada yang di bawah, maka kalian harus menyederhanakannya dengan pembagian pistol seperti ini. Dan kalian jangan lupa juga meletakkan angka-angkanya dengan benar. Misalkan hasilnya ini taruh di depan, terus angka pembilangnya ini taruh di atas sini, jangan sampai kebalik. Seperti itu. Kalian telah mendengarkan dan menyimak penjelasan pembahasan setiap soal. Sekarang ayo berlatih dengan mengerjakan soal-soal berikut. Kerjakan soal-soal berikut di buku latihan kalian dengan cara yang telah dijelaskan tadi. Oke, sekian pembahasan pada video kali ini. Selamat belajar dan tetap semangat.